Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat tutorial video tentang simpang bersinyal menggunakan program PTP PISIM. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizik Lutfi Salim. Saya Ning Hodijat Kubro. Saya Silvia Rayu Gunawan. Saya Salmana Parmadina. Kami dari kelas tes 20A. Selamat menonton video tutorial dari kami. Oke, langkah pertama dari pembuatan simulasi simpang bersinyal dengan menggunakan program PISIM yaitu karena di sini saya mempunyai background. Nah, langsung saja mungkin klik pada layar ada network editor, kemudian klik add, pilih gambar yang telah kita simpan sebelumnya, kemudian klik open. Nah, setelah itu kita input skala dengan cara klik kanan pada background dan klik set skala. Nah, karena skala ini berfungsi untuk mengetahui jarak sesungguhnya pada kondisi existing. Nah, karena di sini kan saya 20 meter, kita klik terlebih dahulu dari ujung kiri ke ujung kanan, kemudian input datanya 20 meter. Kemudian kita buat ruas jalan dengan cara klik links pada tampilan network object, klik kanan, kemudian klik kanan pada tampilan network editor. Setelah itu klik add new link atau atur lebar jalan pada kolom in dan jumlah lajur pada kolom 6 lens. Nah, bisa juga. Nah, kemudian kita masukkan nama jalannya itu, karena di sini saya menggunakan Jalan Dr. Sutomo. Kemudian name of lens-nya itu kita masukkan 3. Nah, setelah itu kita klik generate opposite direction. Nah, generate opposite direction ini itu gunanya itu untuk menyalin lajur tapi dengan arah jalan yang berbeda seperti itu. Setelah itu, jika memang salinan dari jalan tersebut belum sinkron dengan yang ada di peta ataupun background, kita samakan terlebih dahulu. Kemudian untuk jalan yang atas pun sama, kita tarik untuk pembuatan ruas jalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini tuh yang berbeda itu dari nama jalan tersebut. Nah, untuk nama jalan di sini itu saya menggunakan nama jalan Gunung Sahara dengan name of lens pun sama 3. Kemudian setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi menggunakan generate opposite direction. Lalu kita pindah ruaskan, sinkronisasikan dengan yang ada di background. Nah, usahakan yang ada di background ini tuh tertutup semua, disinkronisasikan harus sama seperti itu. Nah, untuk ruas jalan yang di bawah pun kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, hanya saja untuk nama itu kan kita menggunakan ruas jalan yang sama, atas bawah itu sama seperti itu. Kemudian jika sudah membuat ruas jalan, kita lakukan penyalinan jalan dengan ruas yang berbeda menggunakan cara yang sama seperti tadi, generate opposite direction. Nah, jika ruas jalan sudah kita buat sesuai dengan apa yang ada di background, kemudian langkah selanjutnya itu membuat link konektor untuk menghubungkan antara ruas jalan satu dengan ruas jalan yang lainnya. Untuk caranya yaitu klik terlebih dahulu ruas jalan yang akan kita buat link konektor, Kemudian caranya yaitu dengan cara tahan Ctrl plus Shift dan klik kanan pada ujung ruas jalan, lalu tarik dan hubungkan ke pangkal ruas jalan yang lainnya. Nah, buat semua link konektor pada setiap jalannya ruas jalan itu sendiri. Setelah selesai membuat ruas jalan, kemudian dilakukan input volume kendaraan. Nah, untuk input volume kendaraan ini menggunakan traffic. Nah, langkah pertama yang digunakan adalah klik traffic pada menu toolbar di atas, kemudian klik vehicle composition, pilih relative flow pada tabel yang muncul di layar network editor, biasanya pada bagian bawah seperti ini. Setelah itu, pilih jenis kendaraan dan tentukan kecepatan serta tentukan rasio kendaraan pada kolom reflow. Setelah dilakukan input
komposisi kendaraan, kemudian kita hanya akan memasukkan data volume kendaraan. Nah, untuk data volume kendaraan ini biasanya dimasukkan pada masing-masing setiap ruas jalan yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu klik vehicle input pada tampilan network editor, lalu klik kanan pada ruas jalan dan klik add new vehicle input. Nah, pada ruas jalan ini yaitu ruas jalan yang masuk. Nah, setelah add new vehicle input, kemudian masukkan data volume kendaraan lalu lintas. Nah, di sini masukkan volume lalu lintasnya itu volume lalu lintas puncak dan pilih komposisi kendaraan yang telah dibuat sebelumnya. Karena kita di sini sebelumnya membuat kendaraan hanya 3 jenis, yaitu mobil, motor, dan juga bus. Setelah melakukan input volume kendaraan, selanjutnya langkah yang akan ditempuh dalam tutorial ini adalah data penentuan rute kendaraan. Nah, di data penentuan rute kendaraan ini, kita hanya mengklik vehicle route status pada tampilan network editor di sebelah kiri. Setelah itu, klik kanan pada salah satu ruas jalan yang masuk, langsung pilih add new status vehicle routing decision, kemudian klik kiri pada ruas jalan tujuan. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus sampai semua ruas jalannya tersambung kepada ruas jalan tujuan. Setelah itu, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu memasukkan signal atau lampu lalu lintas pada persimpangan dengan cara klik signal control atau signal controller, kemudian klik kanan pada area bawah signal controller dan klik add, kemudian klik edit signal controller. Nah, setelah itu kemudian kita klik signal group, lalu klik kanan, klik new. Karena di sini saya menggunakan 4 simpang, maka klik signal group sebanyak 4 kali. Begitu seterusnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengklik signal program, yaitu pada urutan paling bawah. Nah, di signal program, klik kanan, langsung klik new, klik kemudian signal program lagi, atur signal squeeze-nya dengan memasukkan red, green, amber, karena acuan kita itu acuan Indonesia, yaitu lampu merahnya merah, kuning, dan hijau. Kemudian atur berapa lama waktu lampu lalu lintas itu. Nah, di sini kita hanya akan mengatur berapa lama waktu lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Pada pembatasan simulasi VSIM, diambil data siklus, lampu lalu lintas, real di lapangan, simpang. Nah, di sini datanya itu 33 dan 25. Setelah memasukkan itu, jangan lupa untuk save dan klik close, kemudian oke. Nah, setelah dilakukan penginputan lampu lalu lintas, selanjutnya kita masuk ke setiap ruas jalan dengan memasukkan lampu lalu lintas tersebut, yaitu dengan mengklik signal head. Nah, pada mengklik signal head, langsung klik kanan pada ruas jalan yang masuk seperti biasa. Setelah itu, klik add new signal head, kemudian klik OK. Nah, isi signal group pada tiap fase ruas jalan agar lampu lalu lintas kita terdeteksi menggunakan signal group tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengatur konflik area. Agar ketika terjadi persilangan pada ruas jalan, kita dapat meminimalisir terjadinya laka lantas pada ruas jalan tersebut. Dengan perintah, klik konflik area pada network object, cari area yang berkonflik, lalu kontrol plus kanan, pilih change status of conflict area. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memberikan peringatan untuk menurunkan kecepatan pada saat mendekati persimpangan bersinyal. Dengan langkah, klik desired speed decision pada network object. Setelah itu, klik kanan pada ruas jalan beberapa meter sebelum persimpangan. Pilih add new desired speed decision.
kemudian klik kanan, lalu klik Add pada kolom Vehicle Class. Kemudian pilih kendaraan apa saja yang akan menurunkan kecepatan, lalu klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat lampu lalu lintas seperti tampilan 3D. Nah, dapat dilakukan dengan mengklik 3D Traffic Signal, lalu klik kanan pada area yang akan dibuat lampu lalu lintasnya. Lalu klik Add New 3D Traffic Signal, lalu klik Add Signal dan atur sesuai dengan fase lampu lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat tambahan rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya. Dengan cara klik Static 3D Model pada Network Object, kemudian klik kanan pada area yang akan ditambahkan objek, bangunan, dan lainnya. Lalu klik Add Static 3D Model, cari model yang diinginkan, misalnya ada rumah, hotel, perkantoran, dan sekolah. Atau bisa juga pohon, bunga, dan infrastruktur lainnya. Lalu klik 3D Model Static, kemudian pilih sesuai keinginan, lalu klik OK. Untuk memutar dan mengatur gambar bisa digunakan perintah ALT plus klik kiri. Langkah selanjutnya adalah pembuatan video AV recording. Adapun langkahnya diawali dengan mengatur posisi kamera, kemudian beri nama kamera sesuai keinginan. Langkah terakhir adalah membuat video AV recording. Adapun langkahnya diawali dengan mengatur posisi kamera. Nah, di sini kamera sudah diatur dengan posisi 5 kamera. Langkah merekam videonya adalah klik presentation, klik record, lalu play. Dan tunggu simulasi simpang bersinyalnya berjalan. Nah, kalau misalkan simulasi simpang bersinyalnya berjalan, video AV recording sudah selesai dilaksanakan. Demikianlah video tutorial simulasi simpang bersinyal yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.